ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kisah para nabi dalam Al-Quran, yaitu Nabi Yusuf. Kemarinlah sampai ayat 83 ayat 84 sampai ayat 84. Yang mana terakhir kisahnya batang Nabi Yusuf menahan saudaranya dan diberi kabar oleh saudara Nabi Yusuf ini kepada ayahnya bahwasanya Bunyamin telah ditahan di Mesir karena mencuri yang tidak bisa diterima oleh ayahnya. Alasan itu tidak benar gitu. Tapi ditanya saksi, pengajian sadonya iyo. Tapi beliau tidak percaya itu, kejadiannya seperti itu, beliau tidak percaya gitu. Sehingga beliau menyendiri, berpaling dari anak-anaknya, dan sebab saudara yang terbesar Bunyamin yang tertinggal di Mesir menyebabkan terkana balik oleh Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Kalau istilahnya membagian penyakit lamu, bukan batambah ringan, penyakit batambah barik malah penyakit itu. Tetapi salah satu pelajaran kata para ulama, kan awalnya hilang itu cuma Nabi Yusuf. Kemudian ada ubeknya, yaitu Bunyamin. Walaupun tidak akan sempurna, tapi adalah istilahnya panawa. Kalau takana jo Nabi Yusuf, acali adalah Bunyamin. Kini ubekku hilang loh. Batambah lo anak paling gadang lo cik lain, ndak mau pulang karena takut jo ayahnya. 3 anak sekali hilang. Jadi makin lama makin barik, bukan hilang tambah hilang. Tetapi kata para ulama, ketika suatu ujian makin lama makin barik, itulah tanda-tanda kesuksesan akan datang, kebaikan akan datang. Jangan terburu-buru. Ketika datangnya malam magari di malam hari, wa ingin bagagih ba siang nak capek tibo. Rupanya makin lama makin kalam, makin lama makin kalam. Jangan putih haso, makin lama makin kalam tu tando tarang katibo. Kira-kira. Jadi kalau ada masalah, ba kau ndak hilang no gua. Tibo lo masalah cel. Ini ba kok tibo lo cek lah. Tu tando titik terang akan datang. Sebagaimana dalam kisahku, ternyata makin barik masalahku, semakin berat. Ternyata disitulah awal pertemuan Nabi Yusuf jo ayahnya kembali. Gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cari ayat 85. Ketika Nabi Yakub makin lama makin bersedih, penyakit bertambah banyak, badan beliau bertambah tua, tambah lemah, dan tambah lo ingat kepada Nabi Yusuf, penyakit lama bangkit lo balik, sehingga anak-anak beliau berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna harada
au takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang yang akan binasa. Anak Nabi Yakub kau lahibo mencari Nabi Yakub. Anak-anaknya sadiah kita mencari orang tua. Ia meranggai lah ayah wak. Tambah lo gara-gara dek parangai awak. Di kumari salah anak ko jadinya celia. Bertambah ibu hati teh. Celia orang tua tambah makin hari banyak menangis. Sampai disebutkan di ayat 80 sampai itu putih mata beliau. Jadi awalnya mula-mula diacuk menangis mata kabur, banyak kabur. Dia lama-lama sampai putih, buta warna tak bisa mencari. Sehingga anak Nabi Yakub ko merasa sedih ibunya mencari ayahnya. Tapi apa jawaban Nabi Yakub mendengar perkataan anaknya tadi? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Penggalan kalimat pertama, aku kadukan hanya kepada Allah kesusahan dan kesedihanku, ini bentuk tauhid yang lurus. Asa kesusahan awak, apapun kesedihan hati awak, ndak kau orang kaduan dah kasih ka Allah. Kalau bahasa orang modern kininya curhatnya kasih ka Allah. Itu tanda akidah benar. Orang yang akidahnya lurus, dia tidak akan mau menyatakan kesusahan hidupnya, kesedihan hatinya kepada orang-orang. Tidak mau. Dia tidak mau curhat ke orang. Dia curhatnya ke Allah. Itu tanda akidah lurus. Karena kalau curhat ke orang, belum tentu masalah itu selesai. Bahkan bertambah masalahnya. Wak cerita masalahku ke orang, orangku kecewa ke iyo lo. Rupanya diceritanya lo ke orang. Akhirnya masalahku berkembang. Aturan orang tak tahu, kampung itu lebih tahu sadonya. Bertambah masalah jadinya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau curhat ke Allah pasti ada jalan keluarnya. Nah, orang yang hobi curhat di sosmed itu tanda akidah tidak lurus, itu saja. Tidak panjang-panjang nada. Dibuat di status, dibuat di Facebook, dibuat di yang sosial media lah. Ya Allah, tapi di Facebook dah. Tak masuk dah. Ya Allah, aku tidak kuat lagi menanggung penderitaan ini. Jadi komen dulu orang kan, atuh. Karena yang ditunggunya atuh dari orang tuh bukan memang semena-mena mengadu ke Allah. Mengadu itu hanya kata-kata innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku kadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya. Pakai innama tu, ma tu menunjukkan hanya kepada Allah. Kalau inna sesungguhnya, ma apa-apa. Kalau innama berubah artinya sesungguhnya hanya. Jadi kaduan kesusahan hidup awak, kesedihan awak hanya kepada Allah. Kalau kamu mengadu kasih ke Allah. Itu tanda akidah yang benar.
Jadi nan hobi-hobi sosmed, mengadu-ngadu tidak usah sosmed. Ngadu ke siapa? Ke Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dalam tafsirnya disebutkan apa tuh? Kata Ibnu Abbas, maksudnya Nabi Yakub lah tahu mimpi Nabi Yusuf. Dan mimpi itu akan jadi kenyataan kan? Tidak mungkin. Ambo tahu pasti Nabi Yusuf masih hidup karena mimpinya belum terwujud. Tapi sampai itu senyum gitu. Tidak bisa dilanjutkan cerita tuh. Hanya sampai itu tahu bisa beliau tahu barunya. Bahwasanya suatu saat Nabi Yusuf akan menjadi pembesar dan seluruh keluarganya akan tunduk kepadanya. Sampai itu saja aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Tapi tidak mungkin lah itu diceritakan kini dah. Kira-kira. Kemudian tanda orang mengadu ke Allah itu apa ibu? Tidak ada putus asa. Itu tanda orang mengadu ke Allah. Kalau mengadu ke manusia ujung-ujungnya putus asa. Orang yang senantiasa mengadu kepada Allah, dia akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan punya harapan kepada Allah. Lihat di ayat 87-nya. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Di situ ada kata-kata, wahai anak-anakku, pergilah, izhabu. Berartilah tibolo masuknya balik untuk membeli makanan, berarti setahun kemudian loh beliau. Sambil fatahassasu. Fatahassasu itu lawan katanya tajassasu. Kan wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari berita buruk. Kalau tahassasu, carilah berita-berita baik. Jadi awak disuruh sana mencari berita elok-elok. Mencari berita buruk namanya tajassus. Cari berita kabaik, mana tahu ada info yang bisa dapat tentang siapa? Yusuf. Tentang Yusuf. Kemudian wa akhihi, tentang Bunyamin. Mantau ada berita tentang itu. Tapi tidak disabutnya anak paling kadang. Anak kadang kan tinggal di Mesir. Kenapa tidak disuruh? Karena yang kadang kau jaleh. Dima tinggal di Mesir jaleh di saudaranya. Keadaannya jaleh. Tapi kalau Bunyamin setelahnya ditangkap tuh kemana? Dibawa ke kerajaan, tidak nampak-nampak leh. Lah sama je Nabi Yusuf di kerajaan tidak tahu leh. Maka cuba cari berita-berita. Wala tai'asu mir rauhillah. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini mengajarkan kepada anak-anak beliau dan putih haso. Ikut pun yang harus wajan karena anak wak. Mbak Ana rumi keadaan, awak pun orang tua mencontohkan awak ndak putih haso dah. Dan karena anak wajan jangan putih haso nak. Jangan putih haso nak taruh. Tetap cari berita-berita yang baik. Kenapa? Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Jadi jangan pernah putus asa. Orang yang bunuh diri itu bentuk dari putus asa dari rahmat Allah. Kemudian dilanjutkan, falamma dakhalu alaih, maka tak kala mereka saudara Nabi Yusuf lah masuk
kepada Nabi Yusuf, lah sampai lah tiba. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia, massana wa ahlana ad-dur, kami telah ditimpa, kalau di sini kesulitan, kesusahan. Kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Atau wajibna bi bid'atin muzjah, barang-barang yang tidak ada ragu. Berarti ada yang dikadukan di siko, kami telah ditimpa oleh kesusahan dan tidak kami sekeluarga kami sadonyo, dari ayah, dari ibu, anak, istri, sado keluarga kami kinilah sudah ditimpa kesengsaraan. Penggunaan kata-kata madhi, masana itu ditimpa oleh kesusahan, ad-dur itu menunjukkan kesusahanku lah lama dan sampai kini. Kira bahasa mengeceknya bahasa lah lama kami ditimpa kesusahan, kecek sudah Nabi Yusuf. Dan kami datang kini apa bonggoan? Ku ada barang kami nyonya kami tukar untuk membeli makanan. Muzjah itu barang-barang yang tidak ada ragu. Istilahnya orang balanjo ke kedai bapak ibu membeli baju kah, membeli barang kah, ti dibawa na sentarompa. Itu dibawanya baju-baju buruk, ku baju-baju bekas kami nadonya untuk pembali. Tidak ada ragu soalnya dah. Dan itu kagak tidak ada nilai dah. Kemudian fa'au filanal kaila wa tasaddaq alaina, maka penuhkanlah sukatan untuk kami, penuhkanlah anunya karuang kah namanya untuk membawa makanan kah, panuhan juga untuk kami jatah makanan kami itu, wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. Kalau dihitung kau sedekah, bersedekahlah. Soalnya kalau dihitung barang penuka aku kan tidak cocok. Kalau di Bali berdasarkan barangnya itu tidak cocok. Tidak cocok. Dari itu tambah dengan istilah bersedekah. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ini kesimpulan kata-kata dari saudara Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu ditanya juga. Kalau dalam tersiratnya teh, mbak keadaan keluarga di sini. Kok diceritalah di keluarganya keadaan saudara beliau di situ satunya. Yuk payah kini. Yuk 7 tahun. Bayang 7 tahun kemarau. Tiba negeri awak 7 tahun kemarau tahanan terjadi negeri awak. Ndak hujan 7 tahun. Tah ada ngecik payah hidup kini tu. Kalau memang ada, tapi semoga Allah jauhkan dari negeri awak. Ya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana saudara Nabi Yusuf menceritakan susah hidup itu. Belum lagi saudaranya kau menceritakan keadaan ayahnya yang lah butuh, yang ini. Tambah sedih hati Nabi Yusuf. Tambah sedih hati beliau. Nah, di saat itulah Allah izinkan beliau magih tahu siapa beliau sebenarnya. Tuh. Nah, dilah tiba di malam tadi, makin lama makin pakai malam kau, barulah datang fajar menyingsing. Mulai fajar menyingsing, mulai datang cahaya. Disitulah mulai Allah izinkan. Dahululah 2 kali bersobok, ya kan? Datang pertama cek, datang Bok Bunyamin cek, datang
meminta yang ketiga koce. 2 kali datang pertama, itu tidak ada yang tahu itu bahwasanya Yusuf, tidak ada yang tahu. Dan Nabi Yusuf pun tidak memberitahu. Karena para nabi untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan perintah Allah, berdasarkan wahyu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat selanjutnya di situ Nabi Yusuf magih tahu awal kabar gembira. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Dia Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui, alimtum telah mengetahui apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf, wa akhihi dan saudaranya, id antum jahilun ketika engkau masih dalam keadaan jahil atau bodoh. Pertanyaan Nabi Yusuf ko disiko sangat halus. Litakana karajo buru asari, nah itu dah. Cuma hal alimtum, apakah engkau mengetahui, lai tahu, ma fa'altum, apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya. Itu saya tanya. Lai tahu, analah engkau perbuat ke Yusuf dulu jadi saudaranya. Mendengar kata-kata Yusuf, tetap kaji Yusuf. Kok tahu orang kau kan gitu. Kemudian id antum jahilun, ketika kamu masih bodoh, jahil. Makna bodoh di sini dalam tafsirnya itu adalah niat dari saudaranya ku dulu memisah Nabi Yusuf, menyampaikan Nabi Yusuf agar berpindah kasih sayang apaknya kainya. Rupanya tidak, kamu bodoh namanya. Rupanya tidak terjadi. Rupanya bertambah-tambah lagi sayang apaknya kan Nabi Yusuf. Rencana aku dijauhan Nabi Yusuf dari ayah nak baradia sayang ayah kau. Rupanya tidak ada. Kan bodoh. Ketika kamu masih dalam keadaan bodoh. Lalu mereka bertanya, qalu a innaka la anta Yusuf. Pertama, apakah? Apakah? Inna sesungguhnya, ka engkau, apakah sesungguhnya engkau? La sungguh anta engkau lo lihat Yusuf. 2 kali tanyanya, 2 kali sungguhnya, kemudian 2 kali lo engkaunya. Menunjukkan yang pertama itu keheranan, yang keduanya ketidakpercayaan. Heran cik, tidak percaya cik. Sehingga 2 kali digunakan dalam cik batanya, 2 kali sungguhnya, 2 kali engkaunya. Kalau lihat di jemaah mereka, apakah sesungguhnya engkau, sungguh engkau Yusuf? 2 kali tanyanya. Karenalah 2 kali Yusuf lah sama makan, lah di hidangan, tidak tahu. Itu bahasanya sudah saudaranya dah. Kemudian qala ana Yusuf. Nabi Yusuf berkata, akulah Yusuf. Wa hadza akhi, inilah saudaraku. Bunyamin. Yang sama saya jo, sain dua. Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
alamin. Aku Yusuf dan ini saudaraku, sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Pun itu kuncinya. Kuncinya bertakwa bersabar Nabi, arti takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kan itu intinya. Selama beliau ini Nabi Yusuf walaupun beliau di penjara, beliau tetap mengerjakan perintah Allah. Tidak mau melanggar perintah Allah. Di paso orang berbuat buruk pun beliau tidak mau belah di penjara daripada berbuat buruk, berbuat maksiat. Tetap beliau bertakwa wa yasbir, dan beliau bersabar. Bersabar beliau. Dari mulai dipisahkan dari orang tua sampai bersobok itu berapa lamanya? Sampai puluh tahun. Sampai puluh tahun. Tapi sah jodoh sana jorang tua. Dan Allah, maka semuanya Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ana dapat dilo akhirnya kemuliaan. Cinta dari ayah barali ya, bertambah sayang ayah. Bahkan beliau mendapat derajat kenabian. Jadi berlimpah-limpah nikmat kalau istiqamah dalam ketakwaan dan bersabar. Kelemahan kini bagi Bapak Ibu adalah sabar aku kurang dalam ujian. Kadang yang barik-barik, yang kecil-kecil pun masih susah untuk bersabar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu akhlak Nabi Yusuf di situ adalah, kata para ulama, beliau tidak menyebutkan aib lamo saudaranya. Ku akhlak, adab, akhlak. Kan kejahatan saudaranya banyak, tetapi beliau tidak mengungkit kesalahan itu. Itu ketika berdialog dengan seseorang yang orang tu pernah berbuat salah kawa, tidak perlu baca salah orang tu. Kadang dia akan barinci. Nauzubillah ya. Ni tekana sari. Bulan sekian banuan ambo. Tu sudah tu barinci. Jaleh kadonya. Tak boleh dah. Apalagi kesalahan laki barinci cik-cik. Dahulu udah mana itu. Tu kini udah mana itu lo udah barinci cik-cik. Ngaca lihat Nabi Yusuf. Apakah engkau tahu? Ananlah engkau perbuat dulu kasih Yusuf. Tentunya. Kalau bahasa Arabnya leitakana. Analah perbuat sari. Asa gitu. Ndak. Satu. Dua. Ndak jadi tolong salah orang nak perlu baca-baca. Leitakana. Asa gitu salah tu. Jadi kalau kamu ingin salah orang Bapak Ibu, litakan apa salah sarina, segitu. Itu menunjukkan kehalusan akhlak beliau. Kalau Bapak Ibu di umbanan orang kalam semua 3 hari 3 malam, sebab yang tu apa cak? Kau cerita baca selalu, kan 3 hari 3 malam Nabi Yusuf langsung semua. Tu tangan ni sudah tangan ni bajua tercampak kena kira orang sebab orang tu boleh apa cok? Wallahu a'lam kalau tu dia awak ya. Wallahu a'lam nak kata jadi. Tapi di Nabi Yusuf itulah yang salah satu akhlak yang kita pelajari dari beliau itu, tidak mengungkit kesalahan lama. Sudah. Dan sudah. Kemudian diakui oleh saudaranya. Qalu tallah.
Mereka berkata saudara Nabi Yusuf, demi Allah, ini bentuk sumpah pengagungan yo sabana gadang peristiwa ku atulah sehingga bersumpah saudaranya, laqad asarakallahu alaina, laqad asarakallahu alaina, main tadi, wa in kunna la khatiin, ayat 91. Dan mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang la khatiin, benar-benar orang yang bersalah. Kunna kok ada tanwin di situ menunjukkan benar-benar jo, la khatiin, benar-benar lo balik. Ternyata saudaranya tu barulah di situ mengakui yo sabana salah. Selama kunya tidak pernah mengakui bersalah. Kini bahasanya diakuinya, bahasanya itu adalah bersalah. Kuna Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Nabi Yusuf mengakui salah, cek dan sananya. Apa kata Nabi Yusuf? Saudara Nabi Yusuf mengaku bersalah. Qala la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan, cercaan atas kamu pada hari ini. Tasrib, maka ada kota Yasrib. Yasrib artinya kacau, tercela, cercaan, batangka seorang situ. Qala tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan. Kalau bahasa awaknya, nan dulu tu tidak ada kau baca-baca dah. Tidak ada dibaca-baca nan dulu tu dah. Hari ini nan tidak ada kau dibaca nan lamo-lamo tulai. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa engkau, dan dialah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Tadi apa pelajaran dari Nabi Yusuf? Tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang. Yang kedua, tidak ada celaan. Kalau bahasa tidak celaan itu tidak habis. Kini tidak boleh lah. Dan diambo pun tidak boleh dah. Sakit hati kah namanya kini? Kok ada dendam kah namanya kini? Tidak ada lah, pada hari ini habis sadonya. Tidak ada dah, habis. Bahkan yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni dosa-dosa kalian. Artinya bagi orang yang berbuat salah kawa, awak lo mendoakan ampunan untuknya. Jadi tidak ada celaan, tidak diungkit-ungkit, habis permasalahan dan didoakan. Tiga tu. Pertama, jangan diungkit. Kemudian kedua, habis segala masalah. Habis segala masalah kini sadonya. Kemudian awak lo yang mendoakan ampunan untuk orang itu. Kulah akhlak yang sabana mulia. Nyo jalih nyo nan salah. Soalnya disuruh minta ampun sia. Inyo lah. Minta ampun lah ke Allah. Kan itu wasawak kalau wangi lah. Oh tu baiklah kau. Anak batu itu tidak itu dah. Awak nak mendoa ampunan untuknya. Itu nama batu. Itu yang akhlak yang mulia itu di situ. Tapi kalau nyuruh orang tobat itu biasa katanya. Yang benar tu awak lu nan tahajud malam weh. Ya Allah, ampunilah inyo ya Allah. Masya-Allah. Itu ya elok nanti orang tu. Inyo yang dizalimi, inyo lo nak meminta ampun ke Allah untuk orang tu. Itulah akhlak Nabi Yusuf. Kemudian di ayat 93, apa kata Nabi Yusuf kepada saudaranya? Izhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira
wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Masyaallah. Baca lain. Pergilah kamu balik ke kampung, kada sananya kau, dengan membawa baju kamis. Kok kamis, bukan gamis. Cuman orang Arab kok dijadinya gamis. Kalau ingin dibaca fushahnya qamis jusad, tak jesin dah. Qamis. Cari ayatnya. Bi qamisi. Itu fushah. Izhabu bi qamisi, qamis. Kada dek payah baca lidah Indonesia gamis. Ini qamis. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Lalu usapkanlah ke wajah ayahku dan nanti dia akan bisa melihat. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Berarti Nabi Yusuf ada dapat cerita bahasa ayahnya buta dek manangi. Maka beliau lepaskan pakaian beliau itu. Lalu baju itu beliau suruh agihan kasih ke ayahnya. Usapkan ke muka beliau, ke muka Nabi Yakub. Kemudian setelah itu dia akan bisa melihat. Itu satu mukjizat. Apakah bisa jawab? Wallahu a'lam. Orang yang lah lamun tak sebut manangih dek buta lalu dimasuk mukanya, bisa jadi, tapi itu salah satu mukjizat untuk Nabi Yusuf. Akhirnya memang benarkah Nabi Yakub bisa melihat sudah itu? Benar. Pulih mata beliau balik, siai balik. Dan apa akhlaknya yang mulia itu? Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Bawalah kepadaku, bawalah kepadaku bi ahlikum, keluarga kalian, ajma'in, sadonyo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi akhlak Nabi Yusuf pertama tidak mengungkit, kemudian tidak ada habis segala permasalahan, mendoakan ampunan untuk saudaranya. Setelah itu bawa kemari keluarga engkau, udah sadonyo dan 10 orang tu kemari, bawa uni, bawa anak-anak, bawa kalau ada cucu, bawa cucu kemari sadonyo, biar bawa nama nangguang hidup sadonyo. Karena Nabi Yusuf waktu itu sedang hidup dalam kelapangan, sedang jadi. Dia Pak Ibu, awak nan hidup lai lapang kok ada dan sana. Tolonglah dilapanginya. Ini salah satu akhlak. Jangan kok kayo lah surang. Jangan sampai mereka dan sana ngecek itulah wayona hidup aja. Nan nambu indak kama minta, ya kan? Telah padiah nang ngecek waktu itu. Sampai keluarnya kecek di dun sana awak mereka. Kok kayo salah surang, namu kan nak minta deh. Itulah tapadiah nadinya itu. Jadi contoh Nabi Yusuf, nya sedang ke lapangan, diberi Allah keluasan dunia, dibantunya seluruh keluarganya. Jadi sudah orang kojek kawa, ido anu dewa, bantulah dewa. Nah, itulah kira-kira. Ini jaya kolon yang dibantu kau, nya dibantu dewa. Kenapa? Karena dun sanawa. Kalau pernah mau contohan dulu hanya pernah maliang pitih ke dewa misalnya kan. Atau sebab balik poidina sedang susah lo. Ko na maliang sarian tak baca-baca tu dah. Abok sampai makan. Contoh-contoh kau pulang asale lo pitih gak 1 juta sakui. Nak entar lanjut anak beko. Jadi bukan dijauhi, tetap berbuat baik. Dan salah satu akhlak
tersembunyi, cile kata para ulama. Atau jadi ayatnya, waktuni bi ahlikum ajmain. Bawalah kepadaku seluruh keluarga kalian. Yang disuruh datang siapa? Dan sana. Pi ayah je ibu tidak suruhnya datang. Tidak disuruh datang. Bawa ayah ibu sekalian. Tidak ada dah. Yang disuruh saudara asalnya. Ayah ibu tidak disuruh datang. Ternyata dalam agama menyuruh dan sanak datang ke rumah dan sanak itu boleh. Tapi menyuruh orang gaib datang ke rumah anak itu dosa. Bisa pak datang ke rumah pak kecil anak itu dosa tu. Anak menyuruh orang gaib itu dorako tu. Tak boleh. Makanya Nabi Yusuf tidak menyebut bawa ayah je ibu. Beliau diam saja. Karena kalau beliau suruh ayahnya datang, berarti dorako. Tapi kalau orang tua datang sendiri ke rumah anak, boleh. Tapi kalau diperintah dia anak, kau bisa mak singgah ke rumah beko ya mak. Dia kamu nak boleh sudah. Apa lain nelfon kau mak, saya nu ke Malayan kau mak. Itu menyuruh jadi babua mak awak namanya. Tambah durako lah itu. Durako no. Ya. Ini kehalusan akhlak beliau. Di menyuruh orang gaib tidak boleh. Mak tak tolong cuci piring mak, tidak boleh. Tapi kalau nyuci seorang pada dia salah. Tapi menyuruh orang gaib tidak boleh. Bahkan menyuruh datang ke rumah tidak boleh. Awak nan datang ke rumah orang gaib. Tapi kalau orang gaib datang sana, silakan. Itu mungkin Bapak Ibu berapa kita lanjutkan nanti insyaallah. Kabar gembira ke ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Ketika setelah tahu pertemuan tadi. Dan tadi tahu siapa baru? Saudaranya baru. Dan orang tua belum tahu lah. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.